Hey yo, what's up guys? Kemarin saya baru saja mulai podcast saya. Jadi kalau ini biasanya di YouTube ya, Denny Santoso TV dan sebagainya begitu. Kemarin saya mulai podcast saya yang pertama kali. Karena idenya di awal adalah saya pengen bikin dua-dua sebenarnya dari dulu, YouTube sama podcast. Dulu pertama kali saya upload YouTube saya ke podcast. Tapi kendalanya adalah ternyata uploadnya terlalu makan kuota banget. Not about kuota sebenarnya, tapi karena lemot banget. 300 mega minimum sampai kira-kira 700 mega untuk upload. Jadi 300 sampai 700. Jadi kalau upload YouTube sih cepet ya, tapi begitu upload ke Podbean dan sebagainya, hosting untuk podcast begitu sih very slow gitu. Jadi saya jadi nggak bisa produktif gitu ketika saya pengen membuat dua-duanya langsung bersamaan begitu. Dan lagi ada beberapa masukan yang mengatakan bahwa YouTube harus nonton kayak begini. Sementara kalau podcast, handphone juga dimatiin, tetap jalan, kemudian dibuat nge-gym, dibuat nyetir kendaraan, dengerin aja, itu semuanya tetap bisa gitu, kayak dengerin radio. Jadi please check my podcast. Saya hosting di anchor.fm/Denny Santoso. Soon akan ada di Apple Podcast ya, kemudian Google Play, kemudian katanya sih bisa disinkronize ke Spotify. Saya belum tahu karena mereka butuh waktu 2 hari untuk upload ke sana kemari, katanya seperti itu. So let's just wait. Oke, nah pada episode kali ini saya ingin membahas tentang kenapa sih orang ngiri. Kenapa orang ngiri? Jadi sebenarnya ngiri sendiri itu adalah hal yang cukup natural ya. Itu bagian dari self-development seseorang. Competitive advantage, competitive edge kita, semuanya itu dimulai dari rasa ngiri. Jadi ngiri sebenarnya nggak jelek-jelek gimana-gimana. Karena ngiri itu adalah membandingkan sebenarnya. Membandingkan antara si A dengan Anda gitu. Jadi itu pembandingan itu awalnya seperti itu. Tetapi akan berubah ke sesuatu yang kurang tepat ketika dilandasi dengan ego, pemikiran dan yang lain-lain yang kurang, yang negatif, sehingga akhirnya mulai memunculkan kata-kata kenapa sih nggak saya? Itu masih oke ya, kenapa nggak saya? Itu kalau disikapi dengan positif, itu akan bagus banget. Berarti saya harus bisa grow better daripada dia gitu. Tapi kebanyakan orang ngelihatnya adalah ke dia, bukan ke kita, ke diri kita masing-masing gitu. Jadi yang seringkali muncul adalah jadi pengen ya apa yang dimiliki oleh orang lain seperti itu. Kenapa nggak saya? Kenapa dia? Jadi pengen gitu. Nah, begitu seperti ini, secara natural orang itu mencari yang disebut dengan fair arrangement. Jadi kita ini sama nih, itu idealnya seperti itu. Nah, ego kita menambah, harusnya gue lebih better nih, seperti itu. Cuman dengan ngiri, berarti apa? Karena ada iri, berarti orang lain tuh lebih tinggi daripada kita. Nah, mekanisme secara negatif yang dilakukan adalah, kalau kita ngomong positif, simple. Ya, I have to be better. Saya naik, jadi fair lagi. Tapi kita tidak dilatih biasanya itu untuk menjadi positif. Berita, sinetron, newspaper, semuanya itu mengajarkan kita hal-hal negatif. Kebanyakan. Nah, kita konsumnya adalah hal-hal negatif. Hal negatif lebih cepat viral daripada hal positif. Itu udah pasti ya, di mana-mana seperti itu. Jadi kita terlatih puluhan tahun untuk negatif duluan yang gitu. Nah, sekarang ketika orang lain di sini dan kita di sini, ini kita merasa ada ketidaknyamanan. Itu natural banget. Harusnya kita naik, tapi secara negatif yang kita lakukan apa? Kita jadi ngata-ngatain dia. Kita jadi nyinyir ke dia gitu. Lihat aja di sekitar kita, siapa sih yang suka nyinyir? Ini mengatakan ketika ada orang lain nyinyir nih, ini menunjukkan pada Anda bahwa kompetitifnya dia ini lagi diserang nih sebenarnya ini internally. Nah, kenapa nyinyir? Karena dia berusaha ngata-ngatain orang ini supaya ini turun. Karena kalau dikatain misalkan ada orang kaya gitu ya, biasa orang akan mengatakan bukan karena wah ya jelas lah dia kaya, dia kerja keras kayak begitu, udah wajar. Jarang orang mengatakan kayak gitu. Kebanyakan yang dikatakan apa? Ya orang tuanya warisannya gede, orang lama dari dulu, udah orang kaya dari dulu. Nah kayak begitu-begitu. Sehingga seolah-olah achievement dia ini jadi turun. Ya warisan, intinya apa? Gua kalau dapat warisan gitu juga bisa kaya gitu kan. Nah itu ya cara-cara yang mekanisme negatif yang muncul gini. Nah ini kalau diteruskan terlalu panjang, itu jadi bahaya gitu. Nah ada beberapa hal yang terjadi ketika Anda menjelek-jelekkan orang lain seperti itu. Yang pertama adalah ketika ini dijelek-jelekan, dia ini nggak akan turun, men. Dia nggak akan berubah. Ini cuma opini kita aja. Ini nggak akan turun, oke? Dan Anda juga malah nggak akan naik. Jadi ketika menjelek-jelekan orang lain, yang terjadi adalah persepsi Anda sendiri terhadap diri Anda yang akan berubah. Kedua adalah orang ngelihat Anda jadi sebagai orang yang ngiri, nyinyir lagi gitu kan. Nyebelin banget itu orang kayak begitu. So lihat aja, harusnya kalau memang achievement seseorang itu sudah bagus atau apapun itu, nggak perlu menurunkan orang lain. Just focus on yourself. Problem dengan ngiri, ini ketika dibawa ke konteks yang negatif adalah, problem dengan ngiri, Anda kurang berfokus pada diri Anda, dan Anda terlalu berfokus pada orang lain.
Dimana otak Anda mengatakan bahwa dia lebih baik, dia lebih baik, dia lebih baik, dia lebih baik, dia lebih baik. Which is itu malah bahaya banget buat kita secara psychology gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan diri Anda gimana Anda bisa grow, sebenarnya itu. Nah, terakhir adalah ketika ini menjadi sebuah lingkaran setan, di mana Anda mulai kepikiran dengan orang lain dan sebagainya kayak begitu, ini bisa menyebabkan Anda sendiri sakit secara fisik. Jadi itu menyebabkan psikosomatis, bisa menyebabkan depresi dan sebagainya, karena Anda ngerasa bahwa diri Anda tidak cukup baik. Ini berbahaya banget kalau sudah mencapai level itu, gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik video ini. Hopefully video ini bisa membantu Anda untuk melihat semuanya secara lebih luas lagi ya. Jadi tidak membandingkan apple to apple. Anda lihat grow Anda seperti apa. Jadi jangan terlalu comparing with other people kayak begitu. So hopefully you like it insight di episode kali ini. I'll see you guys in the next episode. Okay, bye bye.